Hasil wawancara. Nama Dahlia, alamat Jalan Urip Sumoharjo, jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun, pendidikan terakhir SMEA, nama usaha itu Karya Logam Las. Adapun hasil wawancara yang kami lakukan didapati hasil bahwa Karya Logam Las hanya melakukan pencatatan laporan keuangan di 4 tahun pertama usaha didirikan. Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan berupa catatan pembelian bahan baku, penjualan dan beban gaji karyawan. Pencatatan laporan keuangan ini dicatat berdasarkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh si pemilik usaha saja. Hal ini dinyatakan dengan pendapat si pemilik Karya Logam Las bahwa pencatatan laporan keuangan itu cukup rumit, amat menambah pekerjaan dan membutuhkan waktu dalam penyusunannya. Dan apabila pencatatan dilakukan oleh seseorang yang sudah ahli di bidangnya, maka pemilik usaha harus menambah karyawan dan itu mengakibatkan penambahan beban gaji karyawan. Oleh karena itu, kami melakukan pendampingan yaitu menjelaskan pentingnya pencatatan laporan keuangan bagi usaha yang dijalankan dan merekomendasikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan apa yang kami dapatkan dan kami ketahui. Selain merekomendasikan pencatatan laporan keuangan, kami juga merekomendasikan beberapa aplikasi accounting yang mudah untuk dioperasikan agar narasumber lebih mudah dalam pengelolaan keuangan usaha yang seperti Sipbooks, Wave Accounting, Booking, Accounting, dan buku kas. Alasan penting laporan keuangan bagi UMKM. Pertama itu perencanaan bisnis. Pembukuan merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya suatu usaha, terutama untuk usaha yang sudah cukup besar. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki dan juga sebagai perencanaan. Saat melakukan pencatatan untuk usaha, dapat melihat jalannya usaha melalui pencatatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, merencanakan merupakan langkah selanjutnya untuk meningkatkan usaha dari pencatatan yang telah dilakukan. Kedua itu dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulannya. Alasan lain mengapa laporan keuangan UMKM sangat penting adalah untuk mengetahui jumlah aset dan modal yang dimiliki, besaran hutang perusahaan dan juga akan terlihat. Jadi, pergerakan aset, modal, dan utang akan terpantau dengan jelas. Jika usaha tersebut tidak mempunyai laporan keuangan, maka akan sulit untuk mengetahui jumlah aset, modal, dan hutang yang dimiliki. Mudah dalam mengontrol biaya. Setiap biaya dalam usaha yang dijalankan perlu dicatat dengan benar dan jelas. Biaya yang perlu dicatat ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan biaya untuk personal. Dengan adanya laporan keuangan, rincian biaya dalam usaha ini akan terpantau dengan jelas dalam suatu periode. Setiap rincian biaya yang tercatat dalam laporan keuangan akan membantu UMKM untuk menentukan besaran harga produksi. UMKM juga akan terbantu dalam menghitung besaran untung dan rugi yang didapat. Jika tidak ada laporan keuangan, maka akan sulit untuk menentukan harga produksi dan mengetahui besaran untung rugi. Selanjutnya, mudah mendapatkan pinjaman dari bank. Saat usaha berkembang cukup pesat, maka akan membutuhkan dana tambahan ataupun jasa di dalam produksi agar usaha terus meningkat. Dengan pencatatan akuntansi akan mempermudah untuk dapat mengajukan pinjaman di bank untuk penambahan modal. Karena saat mengajukan pinjaman melalui bank, biasanya salah satu persyaratannya adalah laporan keuangan yang harus lengkap. Hal ini cukup penting mengingat bank tersebut perlu mengetahui arus keuangan dari jalannya suatu usaha. Untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Nah, saat usaha mulai berkembang dan pendapatan sudah memenuhi persyaratan untuk pembayaran pajak, maka akan dikenakan pajak sesuai pendapatan usaha. Laporan keuangan bisa digunakan untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar. Sebagai informasi untuk manajemen alat pengambilan keputusan dalam bisnis. Apabila para UMKM belum menyusun laporan keuangan yang baik, maka akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, para UMKM tidak akan bisa mengetahui bagaimana perkembangan usaha mereka secara real. Para UMKM hanya mengetahui perkembangan usahanya berdasarkan perkiraan serta angan-angan saja. Yang kedua, para UMKM akan kesulitan untuk mengakses kredit dari bank sehingga berpengaruh terhadap perkembangan usaha.
Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pencatatan laporan keuangan yang kami rekomendasikan. Neraca. Neraca sebagaimana yang dikutip dari situs investopedia.com adalah sebuah laporan keuangan yang menjanjikan jumlah aset, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal usaha pada periode waktu tertentu. Sebagaimana dalam definisi di atas, neraca memiliki 3 unsur yakni harta, kewajiban, dan modal. Harta adalah kekayaan yang memiliki usaha yang terdiri dari harta lancar, harta tetap, dan harta non-fisik atau hak paten, merek, dagang, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah utang yang terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Sementara modal adalah pengurangan harta ya dikurangi utang. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan tentang informasi mengenai selisih pendapatan dikurangi oleh biaya-biaya atau beban yang harus dikeluarkan. Laporan laba rugi bisa menjadi patokan untuk mengambil keputusan terkait pengembalian investasi dan lain-lain. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas adalah modal atau kekayaan suatu badan usaha, UKM atau lainnya. Ekuitas ini dapat dihitung dari aset yang dikurangi oleh kewajiban. Laporan perubahan ekuitas berisi laporan yang memuat semua perubahan ekuitas dalam periode waktu tertentu. Laporan arus kas. Laporan arus kas berisi informasi tentang kas masuk dan keluar dalam periode waktu yang disepakati. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah informasi tambahan yang dibutuhkan atas laporan keuangan. Catatan ini bisa menjadi data pelengkap atas laporan keuangan yang bisa berisi deskripsi, narasi, dan opini.